Persitara 1979 dikabarkan muncul. Padahal di Jakarta Utara ini sudah ada Persitara Jakarta Utara yang dulu pernah bermain di Liga 1. Ya. Sikap NJ Mania dengan kemunculan Persitara 1979 ini apa? Ya, yang pertama kita dengan munculnya Persitara 1979 ini menjadi dualisme di tubuh Persitara. Nah, kita berharap di sini ada campur tangan dari Asprop. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di tubuh Persitara. Sementara kita sebagai fans klub Persitara sangat menyayangkan karena apa? Dari 2011 itu Persitara sudah ada kepengelolaan di bawah PT Persitara Sejahtera. Nah, dari sini sebenarnya logikanya udah mudah lah untuk Asprop PSSI DKI memutuskan mana yang memang lebih tepat untuk penyelesaian Persitara. Kita meminta kepada Ketua Umum Asprop dan Esko Pilar. Nah, kita tahu pada waktu itu di 2020 ya. Di 20 bulan apa? Maret, di bulan Maret itu. Kita tahu itu. Dan dapat kabar seperti itu, akhirnya terjadilah konflik, miskomunikasi terus di sini gitu. Berjalan tapi tidak efektif. Nah, dari situ yang kita lihat kan gitu. Jadi sebenarnya kita meminta ke teman-teman di Asprop ini ya untuk hanya pembinaan saja. Tapi kalau untuk Persitara kita kasih yang orang-orang yang memang pas lah, yang mempunyai semangat dan keuangannya ya besar lah. Dan itu sudah ada. Insya Allah kemungkinan kita udah coba beberapa ini kita jajaki. Ini udah ada. Sepengetahuan NJ Mania ada berapa PT sih yang ibaratnya yang menangani Persitara ini ataupun yang mungkin menginginkan Persitara ini? Kalau sebenarnya sih kalau kita lihat ini sebenarnya PT Persitara Sejahtera yang memang dari 2011 atau 11-12 lah. Itu pasca dari APBD. Nah, inilah yang PT Persitara Sejahtera ini yang memang sampai sekarang gitu. Nah, teman-teman Asprop ini karena kekecewaan, saya paham banget pada waktu perjalanan pada waktu itu, karena kekecewaan kepada Pak Hardi, akhirnya mereka buat PT sendiri baru gitu, PT Persitara Jaya Abadi. Nah, ini yang kita lihat kan bukannya kita sama-sama mau membesarkan Persitara, tapi ini kelihatannya ini kan mau ngancurin Persitara. Dan logonya pun sangat berbeda gitu. Oh, logonya sangat berbeda dibanding. Oke. Perbedaannya gimana nih? Ya dari logo bulat mereka jauh lah. Kita kan bulat Persitara tuh. Logo bulat, kalau mereka nggak bulat. Seperti kayak Garda apa itu. Oke. Beda banget. Nah, ini kita minta juga kepada Asprop lah. Kepada Asprop supaya benar-benar melihat siapa sih yang memang mempunyai historis kan gitu. Gitu. Tapi apakah NJ Mania telah mengetahui bahwa Persitara 1979 ini ya mungkin saja ya kalau menjadi klub baru? Ya, kita sih berharap ini nggak menjadi klub baru gitu. Persitara ya hanya Persitara, tidak ada lagi Persitara embel-embel 1979 atau Persitara apalah, hanya cukup Persitara satu gitu. Jadi tidak ada muncul klub baru. Untuk sejauh ini bagaimana NJ Mania menyatukan ya keteguhan hati? Ini kan NJ Mania yang kita kenal adalah klub dengan supporter Persitara Jakarta Utara. Dengan hadirnya Persitara 1979, bagaimana sikap ketua untuk Korwil dan untuk seluruh anggota? Ya, yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi ke teman-teman karena khawatir memang kalau dengan munculnya ini yang kita lihat ini memang sudah ada nih sudah ada teriak-teriak yang mencoba menghancurkan teman-teman di bawah gitu. Dan
Ya insya Allah lah teman-teman semua sangat paham dengan dualismenya Persitara ini, dan munculnya juga riak-riak dari bawah untuk coba memecah belah. Ya alhamdulillah teman-teman sangat paham sih. Oke. Tanpa menyudutkan, sebelumnya apakah NJ Mania sudah mengetahui Persitara 1979 ini terbentuk? Kemudian apakah ada komunikasi saat pembentukan itu dengan NJ Mania, atau memang tiba-tiba muncul saja seperti itu? Jadi perjalanan pada waktu itu sebenarnya memang saya sangat saya terlibat lah, tapi bukannya pembentukan Persitara 1979. Ini sepertinya kekecewaan yang mana jadi bilang Askot lah, orang-orang Askot dengan Pak Hardi. Akhirnya mereka membuat tandingan lah di situ. Pak Hardi ini posisinya di situ Pemilik sebagai saham. Oke. Dia sebagai komisaris di PT Persitara Sejahtera. Oke. Karena memang tidak ada kesepahaman kan gitu. Jadi akhirnya mereka membuat tandingan sendiri. Tapi itu pun kita nggak tahu kalau pada akhirnya dia membuat PT Persitara Jaya Abadi, dan di situ munculnya Persitara 1979. Oke. Nah kita tahu pada waktu itu Jangan lupa subscribe ya.